Halo semuanya, selamat datang di channel Triple Actings. Hari ini kita akan membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tengah. Tapi sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya dan juga untuk membantu channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja ke videonya. There is a message for you. Ada banyak negara-negara yang berasal dari dunia ini, dari benua-benua yang berbeda. Dan hari ini kita akan membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tengah. Di antaranya ada 5 negara yang berada di Asia Tengah. Di posisi pertama ada Kazakhstan. Kazakhstan secara resmi dikenal Republikasi Kazakhstan Federal Sani. Adalah sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayah termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena beberapa wilayahnya belum tersentuh sama sekali. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia, terutama di sebelah utara dan barat. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Xinjiang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Laut Kaspia. Di negara ini banyak terdapat etnis Rusia. Tempat peluncuran roket luar angkasa Rusia, Baikonur, juga terletak di Kazakhstan. Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. Bangsa Kazakh adalah etnik terbesar yang menempati wilayah Kazakhstan dan merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol. Ketika revolusi komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri, sejak tahun 1920, Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang bergabung dalam Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, Kazakhstan pun memerdekakan diri dan menjadi negara berbentuk republik. Negara ini memiliki keuntungan secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga secara geopolitik layak diperhitungkan. Dan ibu kota dari negara Kazakhstan adalah Nur Sultan. Negara ini memiliki mata uang yaitu Tenge Kazakhstan dan menggunakan bahasa resmi bahasa Kazakh dan Rusia. Di nomor 2 ada Kyrgyzstan, secara resmi disebut Republik Kirgiz. Sebelumnya dikenal sebagai Kirgizia. Adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah, yang terkurung daratan dan pegunungan. Kyrgyzstan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Ibu kota dan kota terbesar adalah Bishkek. Membicarakan sejarah dari negara ini, sejarah Kyrgyzstan mencakup lebih dari 2000 tahun, meliputi berbagai budaya dan kerajaan. Secara historis, Kyrgyzstan berada di persimpangan beberapa peradaban besar, yaitu sebagai bagian dari jalur sutra dan rute komersial dan budaya lainnya. Kyrgyzstan berada di bawah dominasi asing dan mencapai kedaulatan sebagai negara bangsa setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah kemerdekaan, Kyrgyzstan telah resmi menjadi negara kesatuan republik parlementer. Meskipun konflik etnis terus bertahan, pemberontakan, masalah ekonomi, pemerintah transisi, dan konflik partai politik. Kyrgyzstan adalah anggota dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Uni Ekonomi Eurasia, CSTO, Organisasi Kerjasama Shanghai, Organisasi Kerjasama Islam, Dewan Turki, Komunitas Turksoy, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Etnis Kirgiz mencapai mayoritas 5,7 juta orang di negara ini, diikuti oleh minoritas yang signifikan dari Uzbek dan bangsa Rusia. Bahasa resmi Kirgiz terkait erat dengan bahasa Turki lainnya. Mayoritas penduduk 64% adalah Muslim non-denominasi. Selain asal Turki, budaya Kirgiz dikenakan unsur Persia, Mongolia, dan pengaruh Rusia. Kirgiz diyakini berasal dari kata Turki 40, mengacu pada 40 klan dari Manas, pahlawan legendaris yang bersatu dengan 40 klan daerah terhadap Oghur. Secara harfiah, Kirgiz berarti kami adalah 40.
Pada saat itu di awal abad ke-9, Uighur mendominasi sebagian dari Asia Tengah, termasuk Kirgistan, Mongolia, dan bagian Rusia dan Tiongkok. 40 cahaya sinar matahari di bendera Kirgistan adalah referensi ke-40 suku yang sama, dan elemen grafis di tengah matahari menggambarkan mahkota kayu yang disebut tunduk dari yurt, sebuah hunian portabel tradisional yang digunakan oleh nomaden di stepa Asia Tengah. Selanjutnya ada Tajikistan. Republik Tajikistan adalah sebuah negara sempalan Uni Soviet di Asia Tengah, berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Kondisi geografisnya merupakan dataran tinggi yang tidak berbatasan dengan laut. Sebagian besar penduduk Tajikistan termasuk ke dalam etnis Tajik yang berbahasa Persia dan berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Afghanistan dan Iran. Setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Samanid, Tajikistan menjadi republik konstituen dari Uni Soviet pada abad ke-20 dengan nama Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Setelah kemerdekaan, Tajikistan menderita perang saudara yang berlangsung mulai dari 1992 sampai 1997. Sejak akhir perang, stabilitas politik yang baru didirikan dan bantuan asing telah memungkinkan perekonomian negara berkembang. Perdagangan komoditas seperti kapas, aluminium, dan uranium telah memberikan kontribusi besar untuk negara ini supaya terus membaik. Namun, pertempuran pecah kembali di akhir Juli 2012 dengan hasil yang kurang jelas. Ibu kota dari negara Tajikistan adalah Dushanbe, dan negara ini menggunakan mata uang Somoni Tajikistan. Di nomor 4 ada Turkmenistan dengan ibu kota Ashgabat yang menggunakan mata uang mana Turkmenistan. Turkmenistan juga dikenal sebagai Turkmenia. Sampai tahun 1990, Turkmenistan masih tergabung dalam konstitusi Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Turkmenistan terletak di Asia Tengah dan berbatasan langsung dengan Iran Selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di barat. Sebagian besar wilayah merupakan hamparan gurun pasir Karakum. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia. Wilayah Turkmenistan telah lama dikenal banyak orang dalam sejarah. Banyak pasukan dari berbagai kerajaan yang dikirim ke wilayah ini. Demi mendapatkan wilayah yang lebih makmur, wilayah ini sudah lama dikenal, terutama oleh berbagai kekaisaran Persia. Sejarah wilayah ini dimulai saat Kaisar Akhemenia, kekaisaran kuno pertama Persia, menaklukkan wilayah ini dan membaginya dalam 3 wilayah, yaitu Margiana, Khwarezmia, dan Parthia. Ibu kota dari negara Turkmenistan ini adalah Ashgabat, dan negara ini menggunakan mata uang mana Turkmenistan dan menggunakan bahasa resminya bahasa Turkmen. Di posisi terakhir ada Uzbekistan. Republik Uzbekistan kadang-kadang dieja dengan Uzbekistan atau Uzbekistan, bahasa Uzbek. Republik Uzbekistan adalah sebuah negara antar benua yang terletak di sebagian di Asia Tengah dan Eropa Timur, yang sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Negara dengan wilayah yang terkurung daratan ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur dan Afghanistan, dan Turkmenistan di selatan. Bahasa resmi satu-satunya adalah bahasa Uzbek, sebuah bahasa Turki, tetapi bahasa Rusia tetap dipergunakan secara luas. Sekitar 1 juta suku Tajik, sebuah kelompok etnis yang masih serumpun dengan bahasa Persia, menghuni negara ini dan merupakan 4,8% dari seluruh jumlah penduduknya. Kata Uzbek terbentuk dari Oz, yang artinya sejati atau asli, dan Bek yang berarti pemimpin atau bangsawan, sehingga Uzbek berarti bangsawan atau pemimpin sejati. Wilayah Uzbekistan telah dihuni sejak milenium kedua sebelum Masehi. Ada teman-teman perkakas purba manusia serta monumen-monumen di daerah Fergana, Tashkent, Bukhara, Khares, dan Samarkand. Alexander Agung menaklukkan Sogdiana dan Bactria pada 327 sebelum Masehi, menikahi Roxana, anak seorang ketua suku Bactria setempat. Namun penaklukan ini rupanya tidak banyak menolong Alexander karena rakyat melawan dengan sengit, sehingga tentara Alexander akhirnya terpukul di wilayah ini. Selama berabad-abad, wilayah Uzbekistan diperintah oleh Kekaisaran Iran, seperti Kekaisaran Parthia dan Sasanian.
Pada abad ke-14 Masehi, Timur, yang juga dikenal sebagai Timur Leng, mengalahkan bangsa Mongol dan membangun sebuah imperium. Dalam peperangannya, Timur Leng memperluas wilayahnya hingga ke Timur Tengah. Ia mengalahkan Sultan Ottoman Bayezid I. Bayezid ditangkap dan meninggal dalam penahanan. Timur Leng berusaha membangun ibu kota imperiumnya di Samarkand. Kini Timur Leng dianggap sebagai salah satu pahlawan terbesar di Uzbekistan yang memainkan peranan penting dalam identitas dan sejarah nasionalnya. Setelah jatuhnya Imperium Timur Leng, kaum nomaden Uzbek merebut wilayah ini. Dan pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia mulai berekspansi dan menyebar ke Asia Tengah. Masa permainan besar pada umumnya dianggap berlangsung dari lebih kurang 1813 hingga Konvensi Inggris-Rusia 1907. Setelah revolusi Bolshevik tahun 1917 tahap kedua yang tidak begitu intensif berlangsung, pada awal abad ke-19, ada wilayah sekitar 3.200 km yang memisahkan India Britania dengan wilayah-wilayah di pinggiran Kekaisaran Rusia. Banyak dari daerah antara ini tidak terpetakan. Ibu kota dari negara ini adalah Tashkent, dan negara ini menggunakan mata uang Som Uzbekistan. Itulah tadi tentang negara-negara yang ada di Asia Tengah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.